Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baptis memang menyelamatkan kita. Baptis melepaskan kita dari dosa. Namun Tuhan mengendaki agar baptis tidak berhenti pada hal itu. Tuhan meminta kita agar setelah baptis, kita hidup bersama Tuhan, hidup yang baik, hidup yang penuh dengan kasih dan iman, hidup yang berbuah karena baptis. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yohanes tetap membaptis, walaupun Yesus telah memulai karyanya dengan membaptis dan mengajar. Maka terjadilah perdebatan tentang baptis Yohanes dan baptis Yesus, karena kedua-duanya, baik Yohanes pun murid-murid Yesus, membaptis orang. Maka terjadilah perdebatan. Bagaimana kita mesti memandangnya? Yohanes memberi petunjuk yang dapat kita simpulkan atau kita rangkum demikian. Baptis bukan hanya soal tata upacara. Baptis bukan hanya soal siapa yang berhak membaptis. Lebih dari itu, bahwa setelah baptis, orang memberi kesaksian hidup bersama Tuhan, hidup yang baik, hidup dengan penuh kasih dan iman. Saudara-saudara, di dalam Injil jelas dikisahkan bahwa Yohanes tetap membaptis ketika Yesus dan murid-muridnya membaptis juga. Walaupun terjadi perdebatan dan perselisihan soal baptis, Yohanes tetap membaptis, namun dia memberi penjelasan, dia memberi keterangan, dia memberi kesaksian bahwa yang penting adalah setelah baptis Yohanes, orang diarahkan kepada baptis Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah baptis Yohanes, orang diarahkan kepada Sang Penebus. Maka Yohanes memberi kesaksian bahwa baptis yang dilakukannya adalah baptis untuk menyiapkan kedatangan Mesias. Maka tidak salah ia tetap membaptis. Karena itu ia mengarahkan orang-orang yang bertobat dan kemudian dibaptis dengan cara baptisan Yohanes, diarahkannya kepada Yesus, yaitu Dia yang akan membaptis dengan roh dan api. Yohanes Pembaptis juga telah menunjuk bahwa Yesuslah yang dimaksud dengan Dia yang akan datang itu. Yohanes juga memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang dinanti-nantikan, yang dihormati, yang semestinya dia membaptis Yohanes Pembaptis. Yohanes memberi kesaksian bahwa membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak merasa pantas. Yohanes juga memberi kesaksian bahwa dia bergembira karena telah melihat Dia yang ia siapkan kedatangannya, dan kegembiraannya, kegembiraan yang penuh. Maka dari kesaksian Yohanes itu jelas bahwa Tuhan mengendaki bahwa setelah baptis, orang hendaknya memberi kesaksian hidup bersama Tuhan, Tuhan yang kita nanti-nantikan, hidup bersama Tuhan, Sang Mesias, Sang Penebus. Maka mari kita belajar dari Yohanes. Baptis memang menyangkut tata cara yang benar, tetapi ada yang lebih penting dari tata cara baptis, yaitu kesaksian setelah baptis. Mari membuat hidup kita sebagai hidup yang mencerminkan hidup yang baik, karena kita adalah orang-orang yang telah dibaptis. Mari menjadikan hidup kita sebagai saksi Yesus Tuhan,
karena kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Amin.